Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad faza taqwa. Alhamdulillah wasyaitanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Bulan ini Maulid sekaligus Desember terkait dengan diri Nabi Isa, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ibn Maryam belum pernah ada di dalam Al-Quran nama Nabi yang penyebutannya selalu digandeng dengan nama orang tuanya. Selalu Ibnu Maryam, Al-Masih Ibnu Maryam, sebagai penolakan Tuhan secara tegas bahwa Isa bukan anak Tuhan, tapi Ibnu Maryam. Nabi satu ini menjadi polemik bagi tiga agama besar. Pertama Yahudi yang sangat sinis memandang negatif Isa sebagai anak haram yang najis. Yang kedua, pandangan yang sangat kultus, berlebihan agama Nasrani sehingga taktis pensuciannya berlebihan sampai dikatakan sebagai Tuhan. Sedangkan Islam memandang seperti Isa adalah manusia biasa yang diangkat, dipilih oleh Allah sebagai Rasul, seperti Rasul-Rasul yang lain yang diutus kepada Bani Israil, tanpa menyinggung agama lain, hanya terdorong atas kekuatan ketangguhan iman kita sendiri bahwa sejarah ketuhanan Isa bukanlah merupakan doktrin kitab suci. Sejak Nabiullah Isa hingga 325 tahun atau 3 abad lebih, Isa tetap sebagai Rasul. Baru pada tahun 325 Masehi peristiwa Konstantinia oleh Raja Konstantin, dipaksakan para pendeta sebanyak 1.700 dipaksakan harus mengangkat Isa sebagai Tuhan yang ditentang oleh 318 pendeta yang solid tetap membangun
sehingga sejarah mencatat dan tidak ada sejarah manapun yang mengingkari ini bahwa pengangkatan Isa sebagai Tuhan karena keputusan bersama dan bukan karena doktrin kitab suci. Isa diputus sebagai Tuhan, kemudian persoalan menjadi sangat kompleks. Lalu dirancanglah ritual-ritual termasuk Natalan. Profesor Herbert Muller, meskipun dia non-Muslim, mencatat bahwa mereka bersengketa paham tidak ada tanggal yang pasti, rujukan yang pasti. Pertama 6 Januari, diduga kelahiran Isa 6 Januari, lalu kemudian dengan studi dibantah menjadi 20 Mei, dan sampai tahun 3 sampai tahun 530 Masehi gereja besar di Roma, sampai tahun 530 Masehi gereja besar di Roma masih memberi hari tanggal pada tanggal 20 Mei, dan selanjutnya diputus 25 Desember baru setelah. Apa kata Al-Quran terhadap tanggal kelahiran Isa? Sebagai perbandingan, Al-Quran tidak menunjuk secara pasti, tapi membuat sirah. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusaqitu 'alaihi rutban jamia. Saat Maryam melahirkan bersandar di pohon kurma, lalu Allah memberikan wahyu, hai Maryam, coba gerakkanlah batang kurma itu, tusaqitu 'alaihi rutban jamia, akan berjatuhan kurma-kurma yang masak. Ulama-ulama mufassirin menunjuk bahwa rutban jamia mengisyaratkan saat itu musim kurma sedang turun. Tidak mungkin rutban jamia adalah musim kurma berbuah. Menurut tradisi petani Yerusalem dan sekitarnya, dan saya sendiri pernah ke sana bertanya, kebiasaan musim kurma berbuah itu kapan? Mereka menjawab Juli, Agustus, paling banter September. Jadi bukan untuk mengkonfrontir, tapi tidak sama dengan kelahiran Hadratul Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti tanpa khilaf 12 Rabiul Awal. Kehebatan beliau, semua umatnya ingat tanggal lahirnya, tapi belum tentu umatnya masing-masing ingat tanggal kelahirannya sendiri. Lebih-lebih orang-orang zaman dahulu. Untuk itu, bulan Maulid diperingati bukan untuk foya-foya, bukan untuk tampilan-tampilan sholawat, adalah ibadah. Ketika sholawat itu sudah bercampur musik dan ramai, bergoyang, kemudian ekstasi dengan lagu dan lain-lain, maka timbul pertanyaan, itu membaca sholawat atau menyanyi? Satu sisi membaca sholawat berpahala, tapi satu sisi bermusik tidak berpahala. Rumusan yang paling bagus adalah bagi seorang muslim, tanyakan kepada ahli Quran, ahli bahasa Arab. Bahasa yang dipakai untuk menyembah Allah dalam sembah yang adalah as-sholat. Bahasa yang dipakai untuk
salam takdim kepada Rasul juga sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja membedakan kalau kata sholat secara pas itu konotasinya sebanyak sholat, tapi untuk Rasul ditambahi al-ta'dil huruf al as-sholat al. Itu artinya membaca sholat itu sangat sakral ibadah, hampir selevel dengan kita sholat. Dalam sholat dibutuhkan khusyuk, dan dalam membaca sholat dibutuhkan khudur, beretika. Kita tahu dan perlu kita ketahui, belum pernah Allah mensyariatkan agamanya dengan memberi contoh lebih dulu, kecuali sholat. Sebelum Allah memerintahkan umat muslim bersolawat, Allah bersama staf-stafnya di langit, para malaikat lebih dulu mengamalkan, lebih dulu mempraktekkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setelah Allah mengamalkan membaca sholawat dan memerintahkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Disiplin tafsir biasanya ya ayyuhalladzina amanu itu ditaruh di depan. Tuhan mau bicara puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Bicara apa saja dipanggil dulu, kecuali syariat sholawat. Tuhan menunjukkan dirinya sudah melakukan lebih dulu, baru dipanggil ya. Bagaimana untuk membuat titenan seseorang atau diri kita itu jika bermusik? Silahkan, tapi dititen. Jika nilai hudurnya, khusyuknya di hadapan hadratul Rasul itu lebih tinggi, berarti membaca sholawatnya lebih dominan. Tapi jika alunan musiknya mereka memperhatikan irama dan lain-lain seperti itu lebih dominan, maka bermusiknya lebih menguasai dibanding sholawat. Kriteria ini wajib kami sampaikan agar umat Islam dalam membaca sholawat tidak tergoda oleh hal-hal yang bisa menyebabkan kurangnya pahala membaca sholawat, kurangnya download syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, peserta Jumat yang pertama, hidayah itu, pencerahan Tuhan itu tidak itu, tapi diburu, tapi dicari, tapi diupayakan. Saya hadirkan perjalanan keimanan pengembaraan teologis Salman Al-Farisi, seorang Majusi yang dulu sebagai budak tukang nabur genteng dalam penyembahan Majusi, lalu tertarik seorang pendeta yang ibadahnya bagus. Dia berpindah dari agama Majusi penyembah api ke agama Nasrani, mau di seorang rahib, seorang pendeta yang tampak soleh sekali. Lama dia mengabdi di pendeta itu. Begitu pendeta itu mati dan umatnya mau mengeluhkan, memuji-muji di tengah perayaan pemujian terhadap pendeta, di tengah pemakaman itu,
Salman sang khadim, sang pelayan tampil berdiri midadoni para pelayan dengan kata-kata yang sangat kasar sekali. Kalian jangan tertipu oleh sejubah pendeta ini yang kalian anggap itu soleh. Jangan tertipu dengan pakaian surga, harus putih dan lain-lain. Dia sesungguhnya pendeta yang jahat. Hampir saja dia dibunuh. Tapi dia bisa membuktikan. Kalau tidak percaya, silakan masuk di kamar dia. Ada di bawah tempat tidur. Semua sedekah dari jamaah itu tidak pernah dibagikan. Bantuan itu tidak pernah diberikan. Aduh, rupanya ini banyak mengena kepada setiap pemuka agama. Kalau sudah urusan amanah uang, banyak juga yang tunduk. Meskipun pakai jubah, meskipun pakai surga. Setelah diselidiki betul, ada 7 gentong emas berisikan emas di bawah tempat tidurnya. Dan percaya bahwa itu sang rohib adalah penipu. Baiknya, sisi baiknya, Salman minta nasihat. Tuan rohib, beri aku nasihat kemana saya harus belajar. Sang rohib memberikan arahan, kamu pergi ke daerah Mosul, Irak, ada pendeta namanya. Dia pergi ke sana, mati, dan pendeta itu mati juga. Minta nasihat kemana saya harus belajar keimanan. Pendeta yang di daerah Mosul itu memberikan rekomendasi, you pergi aja ke daerah Sibai di dekat Syria. Pendeta itu juga mati. Minta nasihat lagi, disarankan ke daerah Turki, di tepatnya di Ambelia. Di sana kaya, ada perkebunan dan dia kerja keras. Salman Al-Farisi kerja keras. Dia sampai punya kambing dan lain-lain. Mati juga pendeta itu dan merekomendasikan sekarang sudah waktunya lahir Nabi akhir zaman yang mencerahkan dunia. Namanya Muhammad. Dia di Madinah. Madinah itu kota begini. Diberikan ciri-ciri, ada haror, ada bebatuan, ada kurma dan lain-lain. Salman Al-Farisi ikut rombongan kafilah, tapi kafilah itu minta upah bayaran kambing. Silahkan ambil, yang penting saya datang ke Madinah. Subhanallah, perjalanan yang bagus tidak selalu mulus. Salman ditipu, kambing dirampas, dan Salman dijadikan budak. Ketepatan dijual ke saudaranya yang di Madinah, punya kebun juga. Disitulah mulai mendekat ke sumber hidayah, sudah masuk Madinah. Pendeta itu memberikan tanda-tanda Nabi akhir zaman itu satu, cirinya tidak pernah mau menerima sedekah, tidak menerima zakat. 2, kalau hadiah menerima. Dan ketiga, ada tanda kenabian di antara pundak di bagian belakang. Subhanallah, sebagai penjaga kurma, sebagai seorang budak, dia mengumpulkan kurma-kurma hasil kerjanya sendiri dan maju ke Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah sedekah untuk sedekah, saya sedekahkan ke kamu. Tapi Muhammad dia tidak menerima dan mempersilahkan kurma sedekah itu untuk para sahabat dimakan. Batin Salman satu tes lulus, dia memang betul-betul tidak menerima sedekah. Hari lain datang membawa yang sama dengan mengatakan, wahai Muhammad, ini hadiah untuk. Dan Rasulullah tentang mengambil dan mencicipi. Tes kedua lulus seperti yang disarankan oleh pendeta. Dan yang ketiga kesulitan. Bagaimana bisa mengetahui ada tanda kenabian
belakang dulu suatu ketika ada jenazah dan Salman mendekat di sekitar Rasul yang lari dan kemudian maksud Salman. Rasul juga berjalan sebentar dan Salman melihat sendiri tanda itu, lalu merangkul bersyahadat dan subhanallah. Mudah-mudahan keimanan kita yang sudah lama di sini betul-betul abadi dan kita menghadap Allah dengan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Karena jiwa ini mati hingga lahir buat kita nakir. Pada kawalan ini walaupun kita amat dulu kita mudah coba dari balik terlalu berarti. Alhamdulillah ya Allahumma